Pemirsa, fenomena Ganjar Pranowo jadi capres ini masih jauh panggang dari api. Jika memang Ganjar optimistis, pasti akan meramaikan bursa capres selain Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bagaimana peta koalisi selanjutnya dan apakah tetap jadi 3 poros atau justru tetap 2 polarisasi? Kita diskusikan dengan pengamat politik Hendri Satrio pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Hendri, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Eva, Mas Reno. Pagi, Mas Hendri. Mas Hendri, selama ini Ganjar selalu bungkam kalau ditanya kemungkinan dirinya maju di Pilpres 2024. Tapi sekarang akhirnya kita mendengar kesiapan Ganjar. Nah, bagaimana Anda membaca ini? Betul-betulkah siap atau ini hanya sekedar sinyal yang sengaja dilempar untuk pihak tertentu? Ya, saya rasa dia serius itu kemarin, siap menyatakan siap itu. Sekaligus juga menyampaikan kepada partainya, kepada PDI Perjuangan, seolah-olah ya, PDI Perjuangan ini bukan hanya Mbak Puan saja yang siap, saya juga siap gitu ya. Tapi pertanyaannya itu kan, kenapa kemudian Pak Ganjar sampai percaya diri betul kemarin menyatakan kesiapan itu? Apakah memang sudah ada blessing ya, atau dukungan atau backingan misalnya dari Pak Jokowi gitu ya, atau ini sebetulnya adalah buah respon dari pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi di Batu Tulis yang isunya pada saat itu Bu Mega meminta Pak Jokowi untuk mendukung Puan Maharani gitu. Tapi kalau dari liputan yang tadi kita lihat di Boyolali, nampaknya Pak Ganjar ingin segera membuat lebih nyaman pernyataannya dengan menyatakan bahwa prerogatif keputusan itu ada di Bu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau menurut saya, kalau tadi pertanyaannya apakah akan tetap 2 pasang atau 3 pasang, menurut saya mudah-mudahan saja 3 pasang. Tapi semoga juga fair ini partai politik sehingga kita bisa memiliki calon-calon presiden memang yang mumpuni gitu ya. Jadi artinya mumpuni itu memang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Makin banyak capres sebetulnya makin bagus. Kesiapan rakyat Indonesia untuk maju juga semakin bagus. Tapi jelas saja memang apa yang dilontarkan Pak Ganjar kemarin itu merupakan sebuah trigger yang memang menghangatkan suhu perpolitikan saat ini, terutama di dalam kandang banteng ya, di internal PDI Perjuangan. Walaupun tadi Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa prerogatif ada di Ibu Mega, tapi tetap saja apa yang disampaikan kemarin itu menimbulkan riak-riak dan pertanyaan kenapa kemudian sampai begitu percaya dirinya. Itu kira-kira Reno dan Eva. Mas Hendri, tadi Anda bilang bahwa pernyataan Ganjar yang katanya siap untuk menjadi capres begitu, ini adalah sebuah trigger. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apa yang men-trigger Ganjar Pranowo ini akhirnya menyatakan kesiapannya setelah sekian lama ia selalu bungkam ketika dikait-kaitkan dengan bursa capres di pemilu 2024? Ya, mungkin dia mendapatkan banyak saran, Reno. Kalau kita melihat sebuah kejadian politik kan tidak bisa serta-merta dilihat sebagai sebuah kejadian tunggal. Sebelumnya misalnya pada saat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, di saat yang bersamaan kan Ganjar juga tertangkap kamera bersama Pak Jokowi di Jawa Tengah. Apakah itu juga pada saat pertemuan itu ada petuah atau nasihat dari Pak Jokowi untuk Ganjar Pranowo supaya menyatakan kesiapannya sehingga mungkin PDI Perjuangan juga segera akan meminta dirinya untuk maju seperti Nasdem meminta atau mendeklarasikan seorang Anies Baswedan gitu. Tapi yang memang kita tahu di PDI Perjuangan, struktural partai ini memang nampaknya dari hari ke hari lebih solid ke seorang Puan Maharani dibandingkan Ganjar Pranowo. Makanya betul-betul menjadi misteri ini kenapa kemudian Pak Ganjar tiba-tiba keluar dan kemudian menyatakan kesiapannya.
memang apa yang dilakukan seorang Ganjar Pranowo ini berbeda dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat 2013. Kalau waktu itu Pak Jokowi sibuk mendenial tuh dengan bahasanya aku ora mikir gitu ya, copras capres gitu. Nah, walaupun akhirnya kemudian sama-sama kita pahami dan kita lihat, kita tahu Pak Jokowi maju ke Pilpres 2014. Nah, ini nampaknya Pak Ganjar lebih berterus terang dibandingkan Pak Jokowi waktu itu, walaupun ada kasak-kusuk dugaan bahwa dia berani begitu karena mungkin petuah Pak Jokowi, tapi apa yang dilakukan Ganjar ini berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dia lebih berterus terang bahwa memang ada asa lah dia untuk maju ke 2024 dan itu wajar karena memang panggungnya kosong. Buat kita rakyat Indonesia sebetulnya semakin banyak tokoh yang siap gitu ya, semakin baik. Tapi tentu saja apa yang disampaikan Ganjar sekali lagi itu tidak akan membuat justru akan membuat riak-riak yang lebih hangat di internal PDI Perjuangan. Apalagi sebetulnya yang membuat Ganjar Pranowo percaya diri? Tadi Mas Henry sampaikan Ganjar lebih terbuka dan percaya diri selain dugaan adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo. Apakah juga karena surveinya yang selalu stabil dan juga sudah ada beberapa partai politik, suara-suara dari daerah yang mendukung Ganjar Pranowo, partai politik lain? Ya, itu pasti dia pertimbangkan. Bahkan kan dia bicara tuh tentang hasil survei, termasuk hasil surveinya lembaga survei Kedai Kopi pun memang menempatkan dia sebagai salah satu calon kontestan yang memang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi mungkin PDI Perjuangan punya kalkulasi-kalkulasi yang membuat saat ini justru Ibu Mega menugaskan Mbak Puan misalnya lebih keliling atau berkomunikasi dengan para kadernya di akar rumput, kemudian bicara juga dengan partai politik lainnya. Jadi memang dia percaya diri karena hasil surveinya dan beberapa partai politik yang selain PDI Perjuangan ya, seperti P3, kemudian PAN, kemarin ada PSI, bahkan Nasdem pun memasukkan dia sebagai atau mencantumkan dia sebagai salah satu calon presiden di 2024, bakal calon presiden di 2024. Jadi memang hal-hal seperti itu wajar kemudian membuat dia percaya diri dan mungkin pada saat yang bersamaan, pada saat diwawancara itu nyaman sekali dan percaya diri sekali saat itu dirinya sehingga keluarlah celotehan atau keluarlah pernyataan jujur dari dirinya yang memang bersiap dan saya yakin ingin sekali menjadi salah satu bakal calon presiden di 2024. Tapi untuk probabilitasnya, Mas Henry, memang seberapa besar sih kemungkinan Ganjar ini akan diusung oleh PDIP begitu ya? Mengingat PDIP ini juga punya jagoan lain, ada Puan Maharani di situ yang juga sebagai putri mahkota begitu ya? Nah, kalau kita berkaca di 2014, memang PDI Perjuangan melakukan manuver di ujung pendaftaran dengan memutuskan Pak Jokowi sebagai calon presidennya waktu itu dan berhasil menang. Tapi memang waktu itu ada beberapa manuver juga yang dilakukan oleh Ibu Mega. Salah satunya adalah memperkenalkan langsung Pak Jokowi ke masyarakat, bahkan ke para politisi-politisi asing atau duta besar atau konsulat asing yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, saat ini nampaknya memang Pak Ganjar harus bersabar sambil menunggu keputusan dari Ibu Mega karena dengan tugas yang diberikan oleh Ketum Megawati kepada Puan Maharani ya, ini pertanda bahwa memang sedang ada seleksi yang dilakukan oleh Ibu Mega di dalam internal partai politik. Apa yang dilakukan Mas Ganjar misalnya, Mas Ganjar kan sebagai ketua atau sebagai gubernur Jawa Tengah itu kan bisa dengan bebas bertemu dengan masyarakat, sementara Puan Maharani ini tegak lurus saja dia dengan tugasnya sebagai ketua DPR. Nah, baru kemudian setelah ditugaskan oleh Ibu Mega, dia kemudian baru mulai berkomunikasi dengan rakyat banyak gitu. Jadi memang di satu sisi Pak Ganjar ini banyak melakukan kegiatan kampanye pencitraan sebagai
Gubernur Jawa Tengah, di satu sisi Ibu Puan Maharani sebelum ditugaskan oleh Bu Mega ini tegak lurus saja dengan tugasnya sebagai Ketua DPR. Nah, ini kan dengan penugasan yang dilakukan oleh Bu Mega nampaknya memang ingin membuat ada sebuah seleksi yang equal antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tapi memang per hari ini yang saya lihat struktural partai PDI Perjuangan itu lebih solid ke Puan Maharani. Makanya Mas Ganjar lebih sering dipromosikan atau dicalonkan dari non PDI Perjuangan kan, kemarin ada PAN, kemudian ada P3, ada PSI ya, termasuk Nasdem juga mencantumkan namanya. Baik, lalu Mas Henry, setelah pernyataan Ganjar yang menunjukkan kesiapannya, apa pengaruhnya, apa dampaknya? Apakah bisa langsung meyakinkan Ibu Mega? Iya, ada dua tentunya. Yang pertama, sangat mungkin Ibu Mega tersinggung karena dia belum memutuskan, kemudian Ganjar sudah menyampaikan seolah-olah dia mendapatkan blessing dari Ibu Megawati karena disampaikan ke ke rakyat banyak walaupun melalui televisi gitu ya. Kemudian mungkin yang kedua adalah ya itu menjadi pikiran-pikiran tersendiri atau plus point tersendiri buat Ibu Mega untuk memikirkan apakah jangan-jangan memang dengan apa yang disampaikan kemarin oleh Ganjar ini benar-benar mendapatkan blessing. Jadi tetap aja ada dua kemungkinan itu, Mbak Eva, bisa makin bagus atau malah makin runyam urusannya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa komentar atau respon dari PDI Perjuangan sendiri, termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen, itu berusaha sekali untuk meredam atau membuat suhu internal di PDI Perjuangan mendingin. Bahkan Pak Ganjar mungkin sudah ada yang bicara ya dari internal PDI Perjuangan ke beliau, makanya kemudian langsung mengungkapkan bahwa ini prerogatif Megawati. Nampaknya dia pun menyadari bahwa apa yang disampaikan kemarin itu bukan hal ringan bagi PDI Perjuangan dan bisa saja berbalik negatif untuk dirinya. Baik, setidaknya kesiapan atau pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku siap menjadi capres ini bisa kita anggap sebagai wake up call, baik itu untuk PDIP sendiri maupun untuk partai-partai lainnya. Terima kasih Mas Henry Satrio, pengamat politik, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat, Mas Henry.